Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Jokowi dilibatkan susun kabinet, kata pengamat, ini kabinet lanjutan atau kabinet Prabowo. Rencana pelibatan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan postur kabinet pemerintahan calon presiden calon wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dipertanyakan. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan, jika rencana tersebut tetap berjalan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi. Apabila tidak, hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik. Apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini? Kalau menurut saya harus dibatasi ya, kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo? Ujar Ikrar dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Ikrar menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah 2 periode berkuasa. Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden, Pilpres 2024 tak serta-merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet. Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya, ungkap Ikrar. Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat, lanjut dia. Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti. Pak Prabowo harus memegang independensi dalam hal ini, karena bagaimanapun kabinet ini kabinet dia, Prabowo, bukan kabinet Jokowi. Ini yang kemudian menjadi suatu persoalan, tegas dia. Kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Kabar yang kedua, Prabowo teken kerjasama pertahanan dengan Australia dalam waktu dekat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles MP di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat siang, 23/2. Keduanya sempat menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam. Setelah itu, Prabowo mengaku bakal menekan kerjasama di bidang pertahanan dengan Australia dalam waktu dekat. Dan kita merencanakan untuk waktu tak lama untuk tanda tangan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar kita harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2 atau 3 bulan lagi, kata Prabowo. Prabowo belum merinci kerjasama di bidang pertahanan apa yang akan diteken kedua negara. Ia mengatakan momen pertemuan keduanya turut berdiskusi soal hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Kemudian kita melaksanakan diskusi tentang hubungan pertahanan bilateral kerjasama yang sangat baik berada dalam situasi yang sangat erat, kita bicara kemungkinan meningkatkan hubungan ini, kata dia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia adalah tetangga dekat yang punya hubungan baik. Ia mengatakan kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik, meski secara historis mengalami pasang surut. Namun kami menganggap Australia sebagai teman baik yang dalam berbagai keadaan kritis selalu memihak Indonesia dan kami bertekad untuk menjaga dan meningkatkan hubungan ini, kata Prabowo. Prabowo memastikan Indonesia bertekad untuk membina hubungan baik ini di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, militer. Khusus di bidang pendidikan, ia memandang Indonesia dan Australia sebagai mitra yang sangat baik.
Kami membutuhkan hubungan yang terbaik dengan semua tetangga kami dan itulah fokus kami saat ini adalah menjaga hubungan terbaik dengan semua tetangga kita, kata dia. Kabar yang ketiga, terjawab mengapa Jokowi punya peran besar di pemerintahan Prabowo Gibran, tak hanya susun kabinet. Presiden Jokowi bakal memiliki peran krusial di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming. Diketahui, Jokowi akan purna tugas sebagai Presiden RI, Oktober nanti, dan digantikan Presiden berikutnya. Berdasarkan hasil quick count dan real count KPU, Prabowo Subianto berpeluang besar menjadi Presiden RI berikutnya. Meski tak lagi menjabat, Jokowi bakal memiliki peran sentral di pemerintahan bila Prabowo Subianto ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang. Derajat menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang, ujar Derajat dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Derajat bahkan mengungkapkan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti tidak sebatas sampai di masa transisi saja. Faktor keberlanjutan, yang sejak awal diusung Prabowo Gibran diklaim menjadi alasannya. Saya rasa tidak ya. Sampai di masa transisi, seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya, ujar Derajat. Selain Jokowi, Derajat melanjutkan, Prabowo Gibran juga akan melibatkan semua ketua umum partai politik, parpol, pengusung maupun pendukung keduanya untuk menyusun struktur kabinet. Parpol tersebut meliputi, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Jadi mereka ketua umum yang akan membahas. Kemudian setelah itu baru diputuskan nama-namanya, nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya, imbuh dia. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya, ujar Derajat. Selain Jokowi, Derajat melanjutkan, Prabowo Gibran juga akan melibatkan semua ketua umum partai politik, parpol, pengusung maupun pendukung keduanya untuk menyusun struktur kabinet.